Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan 6 pemimpin redaksi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan berlangsung di meja bundar sekitar lebih dari 2 jam. Dalam pertemuannya dengan 6 pemimpin redaksi, Prabowo berdialog membahas berbagai isu yang sedang berkembang hingga menyampaikan beragam hal yang sudah dikerjakan pemerintah. Menurut Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, pertemuan kali ini digagas langsung Presiden Prabowo sebagai tindak lanjut pertemuan dengan para pemret yang digelar sebelumnya. Gagasannya dari Presiden langsung. Mungkin bulan lalu ya Presiden sudah sempat berdiskusi dengan teman-teman Pemret semua, waktu itu ada 30 orang. Cuman kan waktu itu suasananya ngalir. Nah, kemudian ada banyak permintaan, kita udah kurang lebih 150 hari kerja pemerintahan ini, banyak permintaan dari media-media untuk wawancara Pak Presiden. Nah, waktu itu Pak Presiden bilang kayaknya sudah saatnya untuk wawancara dan menjawab, mungkin kan banyak juga isu-isu yang sedang berkembang, apa yang Presiden juga ingin menyampaikan apa yang sudah dikerjakan 150 hari ini di pemerintahannya, timbullah konsep ini. Sementara itu, salah satu peserta dialog bersama Presiden Prabowo, yakni pemimpin redaksi harian Kompas, Suta Dharma Saputra bilang, isu politik, ekonomi, demokrasi, hingga sepak bola Indonesia dibahas dalam pertemuan itu. Selain itu, ada isu-isu hangat lainnya, seperti pemberlakuan tarif dagang baru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Banyak ya. Pertama, Presiden menyampaikan dulu terkait capaian yang sudah diraih oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Itu Presiden menyebut 130 hari. Kemudian setelah itu kita beri kesempatan untuk masing-masing Pemret mengajukan pertanyaan. Kalau saya rangkum pertanyaannya itu banyak ya, mulai dari persoalan geoekonomi ya, karena pertama terkait dengan Trump, kenaikan tarif Trump, kemudian ada isu-isu domestik, persoalan politik, persoalan ekonomi. Kalau persoalan politik lebih ke bagaimana komunikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kepada seluruh pemangku kepentingan di negeri ini yang dirasa masih banyak kekurangan gitu. Kemudian juga ada isu-isu ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, kemudian bagaimana peran sektor swasta ke depan, kemudian bagaimana Pak Prabowo kita tahu punya paradigma ya, bahwa negara ini harus menguasai seluruh cabang-cabang produksi dan memberikan kontribusi yang besar kepada publik, masyarakat banyak. Artinya peran negara menjadi sangat besar, oleh karena itu banyak memang dieksplor upaya-upaya negara untuk terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari makan bergizi gratis, kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan soal pengecekan kesehatan gratis, kemudian pendirian sekolah, kemudian danantara, kemudian koperasi. Jadi banyak hal yang dilakukan, dan yang tidak kalah penting, kita juga menanyakan tentang hal-hal yang terkait demokrasi. Bagaimana Presiden merespon tentang kegelisahan dari civil society dan yang lain-lain. Ada berbagai macam demonstrasi yang sedemikian besar, kemudian ada tindakan dari aparat juga yang cukup represif, itu seperti apa. Jadi banyak sekali tema, dan terakhir juga termasuk olahraga. Bagaimana peluang timnas kita ke depan. Dan di situ semua Presiden menjawab secara terbuka, secara spontan, tidak ada materi yang disiapkan secara terinci oleh Presiden, karena memang pertanyaan yang kita ajukan juga pertanyaan yang bersifat spontan gitu.